Manchester United umumkan starting 11 tur pramusim, resmikan nomor punggung baru Højlund. Manchester United telah menunjuk skuad yang terdiri atas gabungan pemain berpengalaman dan muda untuk tur mereka ke Amerika Serikat, termasuk pemain baru Leny Yoro. Setelah mendarat di Amerika Serikat, United akan melawan Arsenal di Los Angeles pada tanggal 28 Juli, diikuti dengan pertandingan melawan Real Betis pada tanggal 1 Agustus di San Diego. Tur AS akan berakhir menghadapi rival berat Liverpool di Kolombia pada tanggal 3 Agustus, dan pertandingan persahabatan akan dimainkan di Stadion Williams-Brice, Universitas South Carolina. United diwakili oleh pemain senior di kejuaraan Eropa dan Copa America. Mereka diberi waktu istirahat tambahan untuk pemulihan dan belum masuk dalam skuad tur yang berlaku untuk pemain yang direkrut musim panas Joshua Zirkzee yang akan bergabung dengan tim pada bulan Agustus. Berikut ini susunan skuad dan ke-29 pemain yang akan dibawa Ten Hag. Walaupun awal musim lalu kurang memuaskan, perubahan strategi dan taktik yang dibuat oleh pelatih asal Belanda itu mulai mendapatkan hasil. Dengan suntikan pemain baru berkualitas, Manchester United diharapkan dapat bersaing di papan atas klasemen Premier League. Di tempat lain, menyusul kepergian Anthony Martial bulan lalu, The Reds kini telah menghadiahkan striker berusia 21 tahun tersebut, yaitu Rasmus Højlund, dengan kaos nomor punggung 9 yang terkenal. Ia mengikuti jejak sejumlah pemain besar yang pernah mengenakan nomor itu di Old Trafford, seperti Sir Bobby Charlton, Andy Cole, dan Dimitar Berbatov. Højlund yang kembali ke Carrington untuk latihan pramusim awal minggu ini, mengenakan kaos bernomor punggung 9 untuk Denmark di kejuaraan Eropa selama musim panas. Ia juga mengenakan nomor yang sama untuk SK Sturm Graz. Sebagai hasil dari peralihan Højlund ke kaos nomor 9, kemungkinan besar pemain baru Joshua Zirkzee akan diberi kaos nomor 11. Pemain internasional Belanda itu mengenakan nomor itu pada musim pertamanya di Bologna pada 2022-2023, sebelum diberi kaos nomor 9 musim lalu. Sergio Reguilon bakal dilepas ke MU. MU harus siap bayar segini jika mau Zubimendi. Ada kabar baik datang dari Manchester United. MU berminat untuk merekrut kembali Sergio Reguilon. Sang bek dinilai bakal jadi opsi yang bagus untuk tim mereka setelah pada musim lalu ia bergabung dengan Setan Merah dengan status pemain pinjaman. Kabar baik bagi MU, Reguilon dipastikan bisa mereka angkut. Pasalnya, Tottenham mengonfirmasi bahwa sang bek akan dijual di musim panas ini. Reguilon dipastikan tidak ikut dalam skuad yang terbang ke Asia ini. Dalam keterangan resmi mereka, Tottenham menyebut bahwa sang bek tidak ikut karena dia sedang mencari klub baru untuk dihuni musim ini. Menurut gosip yang beredar, Manchester United tidak perlu keluar uang terlalu banyak untuk transfer Reguilon di musim panas ini. Kontrak sang bek di Tottenham habis di tahun 2025 mendatang, sehingga Spurs tidak bisa membandrol harga sang bek terlalu mahal. Kabarnya sang bek bisa diangkut di bawah 10 juta pounds, jadi MU dilaporkan tertarik untuk merekrutnya. Sementara itu, ada halangan bagi Manchester United untuk merekrut Martin Zubimendi di musim panas ini. Setan Merah harus siap keluar uang yang tidak sedikit untuk memboyongnya dari Real Sociedad. Menurut laporan tersebut, Real Sociedad pasrah kehilangan Zubimendi di musim panas ini. Mereka meminta MU dan klub-klub peminat sang gelandang untuk membayar sekitar 60 juta euro. Mereka menilai harga itu layak disematkan untuk pemain dengan performa top seperti Zubimendi. Rangkuman berita transfer Manchester United, permintaan Jadon Sancho ditambah minat Trevoh Chalobah, dan kabar terbaru tentang Ugarte. United terus bekerja keras untuk mencoba menambah pemain baru ke dalam skuad Erik ten Hag. 1. Bunga Chalobah. Menurut Give Me Sport, Manchester United tertarik untuk merekrut Trevoh Chalobah. Laporan tersebut menyatakan bahwa Setan Merah berniat mendatangkan bek tengah kedua setelah baru-baru ini menyelesaikan kesepakatan untuk Leny Yoro.
Dikatakan bahwa klub tersebut memandang fleksibilitas Kalobah sebagai aset besar, dengan bek Chelsea tersebut mampu bermain sebagai bek kanan. 2. United pertimbangan penjualan besar-besaran. Manchester United ingin mengumpulkan dana untuk menyambut beberapa wajah baru di Old Trafford musim panas ini. Menurut ESPN, Setan Merah akan mempertimbangkan tawaran untuk Victor Lindelof, Aaron Wan-Bissaka, dan Christian Eriksen yang semuanya hanya memiliki sisa kontrak 1 tahun. Laporan tersebut menyatakan bahwa Harry Maguire, Scott McTominay, Anthony, dan Jadon Sancho juga bisa meninggalkan klub jika nilai jual mereka terpenuhi. Sementara yang terakhir telah diintegrasikan kembali ke dalam skuad Erik ten Hag. ESPN mengklaim bahwa Manchester United telah meminta sekitar 40 juta pound sterling untuk pemain sayap berusia 24 tahun tersebut. 3. Minat Jadon Sancho. PSG dikabarkan memiliki Sancho sebagai bagian dari daftar 3 orang untuk menggantikan Kylian Mbappe. Pemain berusia 25 tahun itu baru saja kembali ke Old Trafford setelah dipinjamkan selama 6 bulan ke Borussia Dortmund. Namun masih harus dilihat apakah ia akan memainkan peran kunci bagi United seperti yang dilakukannya di Jerman musim lalu. 4. United garap 2 skenario untuk rekrut kembali Amrabat. Menurut media Italia, Tutto Mercato, United sedang mengerjakan 2 skenario yang berpotensi membuat mereka merekrut kembali Sofyan Amrabat di jendela transfer musim panas ini. Amrabat menghabiskan musim lalu dengan status pinjaman di Old Trafford dan Fiorentina, serta kesepakatan itu menampilkan opsi bagi United untuk mengontraknya secara permanen. Akan tetapi The Reds belum mengaktifkan opsi itu dan kini dikabarkan terbuka untuk meminjamkannya untuk kedua kalinya. Mitra sempurna Maino, Ten Hag temukan permata tersembunyi. Manchester United akan meningkatkan persiapan pramusim mereka saat bertandang ke Amerika Serikat pada hari Rabu untuk tur pramusim mereka. The Reds akan memainkan 3 pertandingan persahabatan selama berada di AS, menghadapi Arsenal, Real Betis, dan Liverpool. Setiap pertandingan akan membantu para pemain Erik ten Hag mempersiapkan diri untuk pertandingan pembuka musim melawan Manchester City di Community Shield di Wembley pada 10 Agustus. United memasuki bursa transfer musim panas ini dengan ambisi untuk memperkuat lini depan dan bek tengah. Berhasilan mencapai kedua tujuan tersebut sebelum terbang ke AS patut mendapatkan pengakuan. Namun United belum selesai dengan penambahan gelandang bertahan masih menjadi tujuan utama. Mereka juga masih terbuka untuk mendatangkan setidaknya 1 bek tengah lagi. Sementara penambahan lebih lanjut di area lain tidak dapat diabaikan. Posisi gelandang bertahan membutuhkan pemain baru sebelum bursa transfer ditutup. Casemiro mengalami kemunduran musim lalu dan Sofyan Amrabat telah kembali ke Fiorentina setelah masa peminjamannya selama semusim. Manuel Ugarte dari PSG telah diidentifikasi sebagai opsi untuk menggantikan Casemiro yang dapat dijual di tengah kejatuhannya yang mengejutkan. Jika ia dikirim keluar, United perlu mendatangkan gelandang bertahan tambahan untuk memastikan mereka memiliki 2 pemain yang bersaing untuk peran itu, yang berarti Anda tidak dapat mengesampingkan kemungkinan kembalinya Amrabat. Kobbie Mainoo dan Bruno Fernandes dipastikan akan menjadi starter, dengan yang terakhir memegang kendali di posisi gelandang serang. Scott McTominay yang bisa dijual jika ada tawaran yang tepat dapat memberikan perlindungan di posisi penyerang tersebut. United telah memperkuat opsi penyerang mereka dengan mendatangkan Zirkzee ke dalam jajaran mereka. Ia akan memberikan dukungan dan persaingan bagi Rasmus Højlund di lini tengah 3 penyerang. Di tempat lain, Erik ten Hag yakin pemain muda Manchester United Toby Kohler telah memperoleh kesempatan untuk mendapatkan menit bermain di tim utama.